Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, libur Lebaran tahun ini menjadi berkah bagi industri perhotelan dan resto di Kota Malang. Menurut Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki, tingkat hunian hampir seluruh hotel di Kota Malang naik sejak tanggal 1 Mei hingga 5 Mei. Beberapa hotel menurutnya mengalami kenaikan 90 hingga 100%. Kenaikan okupasi ini menjadi berkah bagi kalangan perhotelan karena menjadi angin segar bagi mereka setelah hampir 2 tahun okupasinya di bawah 50%. Lebaran tercatat terhitung mulai tanggal terasanya itu mulai tanggal 1 tanggal 1 sampai tanggal 5 itu memang okupansinya cukup lumayan ya, naik drastis, yang biasanya di level 20-30% di bulan April itu. Ketika momen Lebaran itu sampai di puncaknya itu rata-rata 90% pada tanggal 5-6. Kemudian tanggal 7 mulai turun lagi dan sampai saat ini ada di level 20-30% okupansinya. Gitu. Jadi karena pemudik dan wisatawan sudah kembali ke tempat masing-masing. Dan ini memang cukup menggembirakan, dalam waktu seminggu, pekan, kita bisa sedikit napas lega di usaha jasa pariwisata ini, karena memang sepertinya pemudik dan wisatawan sudah kangen ingin libur betul. Pemirsa, MBKM Semeru Gelombang 2 melanjutkan proyek dari MBKM Semeru Gelombang 1 di bidang ekonomi. Ketua Panitia Sujarmo menjelaskan bahwa MBKM Gelombang kedua ini untuk melanjutkan proyek dari gelombang pertama di bidang ekonomi. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara proyek per tema untuk implementasi MBKM Semeru ini, yang pertama itu memang untuk penguatan kelembagaan ekonomi, kelembagaan. Jadi kelembagaan ekonomi ini artinya unit-unit ekonomi yang bisa mengenerate income bagi BUMDes. Nanti harapannya kita bisa kuatkan, gitu ya. Kita bisa kuatkan. Kita sudah ada support tim yang memang nanti akan membuat proyek-proyek menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan kemarin inisiasinya. Jadi penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam hal ini memang masih tersentral di Desa Sumberurip ya, itu di BUMDes itu. Nah, yang kedua itu adalah pemetaan potensi agropolitan. Nah, harapannya pertanian-pertanian yang di sana itu nanti memiliki kawasan-kawasan yang produksi, kemudian ada marketingnya itu, dan juga kelembagaan-kelembagaan potensial lainnya yang memang kita coba untuk semacam membuat pilot project, Mas Sidik ya, di kawasan rawan bencana, sehingga paket pengembangan apa yang sebaiknya diwujudkan di desa-desa di daerah rawan bencana itu yang kita coba wujudkan, sehingga nanti kalau ini sebagai sebuah pilot itu berhasil bisa diinisiasi ke yang lainnya. Jadi kelembagaan ekonomi, kemudian yang kedua pemetaan potensi agropolitan, yang ketiga adalah pengembangan potensi desa wisata berbasis sumber daya alam. Nah, ini juga akan kita terus gali
potensi-potensinya dan punya potensi untuk desa wisata ini kemudian merambah ke desa-desa yang lain untuk menjadi sebuah paket wisata begitu. Kemudian yang keempat itu terkait dengan town and school watching, itu tetap kita kembangkan, itu terkait dengan kesadaran masyarakat akan aspek kebencanaan gitu ya. Itu pendidikan seperti itu penting untuk terus dikembangkan sehingga ada tanggap terhadap bencana, tangguh terhadap bencana itu di-generate dari school watching ini. Jadi anak-anak itu juga diberi wawasan-wawasan kebencanaan yang kemudian lewat sekolah-sekolah itu kemudian menjadi pembelajaran mereka terkait dengan kebencanaan. Kemudian yang kelima adalah psikoedukasi kesehatan dan lingkungan, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi ini untuk pola hidup bersih dan sehat, terus bagaimana pemanfaatan sampah dan lain sebagainya. Ini kita coba dengan partisipasi masyarakat, coba kita kembangkan di sana. Sehingga dari unit yang kecil di desa itu, harapannya mulai ada kemandirian di dalam pengelolaan sampah, ada kemandirian di dalam pengembangan kapasitas ekonomi, ada kemandirian di dalam menghadapi kebencanaan. Itu yang harapannya kita bisa membantu masyarakat di sana. Kalau kemudian ini menjadi sebuah pilot yang kemudian settle baik, polanya baik, maka kemudian ini kita bisa dokumentasikan untuk menginisiasi proses berikutnya di tempat-tempat lain. Seperti itu. Pemerintah awasi secara ketat masuknya sapi dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menularnya penyakit mulut dan kuku hewan. Terlebih lagi saat ini penularan penyakit ini sudah sangat cepat meskipun penyakit ini tidak menular kepada manusia. Selain itu ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Menurut Dr. Widi, peternak juga bisa menyediakan desinfektan. Saya lebih suka mengatakan antisipasi kalau belum terjadi ya. Kalau sudah terjadi sulit kita cerita kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi yang bisa dilakukan peternak adalah yang pertama tidak memasukkan ternak lain ke dalam peternakannya di masa-masa sekarang ini ya. Dan ini sulit karena peternak biasanya mereka membeli ternak baru, mereka ingin mengganti ternaknya, mau mengawinkan ternaknya, tetapi memang tidak ada opsi lain kecuali kita berhenti melakukan itu untuk dalam waktu sementara ini sampai semuanya menjadi lebih jelas. Begitu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Sekarang ini semuanya sedang mengoleksi data. Di Malang juga ada laporan, di Ngantang ada laporan kejadian sejak tanggal 28 April sampai sekarang. Kemudian di Batu juga ada, hanya saja saya tidak tahu tepatnya di Batu di mana, jadi di sekitar kita sudah ada kejadian itu. Dan sudah relatif lama karena 28 April sampai sekarang sudah seperti hampir setengah bulan ya Kak. Kemudian yang menarik lagi juga adalah di Kalimantan Tengah juga sudah ada laporan, di Aceh juga sudah ada laporan. Jadi saya khawatir ini penyakit sudah nyebar kemana-mana, bukan hanya di 4 kota itu. Apa yang bisa kita lakukan ya itu lockdown karena sudah kemana-mana dan penyebarannya memang cepat sekali. Kemudian yang kedua selain lockdown peternakan, tidak memasukkan ternak ke dalam peternakan untuk sementara ini. Yang kedua adalah memisahkan ternak sapi dan ternak kambing. Jadi yang dipisahkan atau di lockdown bukan hanya ternak sapi tetapi juga ternak kambing karena ternak kambing ini bisa menularkan PMK ke sapi atau sebaliknya sapi bisa menularkan ke kambing. Yang lain adalah
kita bisa membunuh virus ini dengan semua desinfektan yang pH-nya di atas 9 atau di bawah 6. Sehingga asam-asaman itu bisa dipakai untuk membunuh virus ini, atau biasa yang dipakai adalah klorin, ya. Klorin itu Baiklin itu bagus untuk membunuh virus. Tapi kita tidak bisa membunuh virus ini dengan larutan garam. Ada beberapa bakteri yang mati dengan garam tinggi, di atas 6%, tetapi virus ini tidak. Virus ini bisa bertahan lama sekali, hampir 6 bulan pada pH netral, ya, di larutan garam. Terus bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah kita sediakan desinfektan itu di pintu kandang. Pintu kandang itu bukan pintu kandang depannya sapi, ya, tetapi pintu area kandang. Jadi area kandang itu dibuat steril. Semua tidak boleh masuk kecuali yang biasa memberikan makan dan minum, termasuk anak-anak kecil, ibu-ibu, teman dekat, dan apalagi teman bisnis ternak, ya. Wah, itu malah dia pergi ke sana kemari dan justru dia berpotensi untuk menularkan penyakit. Dan oleh sebab itu kalau menerima tamu-tamu yang seperti itu, lebih baik di teras rumah, tidak dibawa ke kandang. Kemudian juga di antara yang diadviskan oleh banyak ahli adalah tidak melakukan lalu lintas ternak. Jadi jangan mengeluarkan ternak dari kandang dibawa ke tempat lain. Itu juga berisiko selama perjalanan, selama transit, dan selama sampai di sana itu berisiko. Ya, yang itu nanti, ya, sebentar lagi Idul Adha orang akan melakukan mobilisasi sapi, ya. Oke, di antaranya itu yang bisa dilakukan, Pak. Dan desinfeksi. Pemirsa, guna mendapatkan data demografi yang lebih valid, Badan Pusat Statistik Kota Malang akan melakukan sensus penduduk dengan metode baru, yaitu metode long form, sebuah metode pembaharuan data penduduk dengan pertanyaan yang lebih detail kepada seluruh responden. Utamanya kepada Ibu Kepala BPS dan tim yang terus-menerus memberikan support data kepada kami guna menjadi starting point dan pijakan kami untuk pembangunan pemerintah Kota Malang ke depan. Perlu kami sampaikan para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam rangka untuk mencapai target, panjenengan harus mempunyai mimpi, jadi mempunyai idealisme, ya, bahwa yang jenengan lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena untuk membangun bangsa kita, mencacah, ya, menginventarisir potensi-potensi yang ada di bumi Harimau yang kita cintai bersama-sama. Jadi ini yang menjadi semangat, bahwa yang jenengan lakukan itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu tentu yang kedua, dalam rangka untuk mencapai tujuan, idealisme dan mimpi itu perlu cara, metode, terus teknik, strategi, bagaimana supaya data yang akan kita peroleh itu adalah data yang valid, yang bagus, yang secara langsung akan memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan bangsa kita. Pemirsa, penularan virus penyakit mulut dan kuku hewan sangat cepat. Dokter hewan Dr. Widi Nugroho mengatakan bahwa peternak dapat membatasi pergerakan ternak, lalu melakukan desinfektan di kandang, serta mengajak peternak untuk bekerja sama dengan pemerintah melaporkan kejadian yang ada di peternakan dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di pemerintah pusat sudah memiliki standar operasional untuk pengendalian PMK ini, dan fresh from the oven kemarin, ya, saya mendapatkan dokumennya, dan diantaranya adalah prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, membatasi pergerakan ternak. Kemudian melakukan desinfeksi di kandang. Kemudian yang ketiga yang kita sangat perlu dari para peternak adalah kerjasamanya untuk melaporkan kejadian yang ada di peternakannya kepada pemerintah,
pemerintah harus punya task force ya atau apapun namanya yang sigap ketika ada laporan di masyarakat. Mereka perlu menindaklanjuti segera, mengambil sampel, memastikan, dan kemudian kalau mengarah gejala klinisnya ke sana melakukan lockdown dan isolasi wilayah itu. Saya kira itu sudah dilaksanakan. Ada beberapa Pemda yang sudah melakukan penutupan pasar, seperti Pemda Lamongan, Mojokerto, mereka sudah melakukan penutupan pasar karena memang mereka sudah terinfeksi. Nah, Pemda Malang dan Batu ini juga saya berharap dan juga Kabupaten Kota Malang ya, jangan menunggu menyebar, tetapi kita mengantisipasi dengan cara lockdown. Ekstrimnya kita bisa melakukan lockdown pasar, tetapi ya ini juga harus dibicarakan baik-baik dengan para pemilik ternak karena itu adalah kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi memang kalau kita memilih untuk membiarkan, kerugian ekonominya akan sangat tinggi. Nah, alternatif lain adalah untuk menghadapi Idul Adha, kemarin dibicarakan apakah ada kemungkinan untuk meminta misalnya pihak MUI atau Kementerian Agama atau Departemen Agama atau ulama di daerah-daerah untuk menyampaikan kepada jamaahnya bahwa kurban itu tidak harus melihat hewan kurbannya begitu, walaupun utamanya begitu. Seperti kalau kita kurban di Al-Makkah Al-Mukarramah itu ya, kita kan tidak melihat hewan-hewan kita. Apakah itu dimungkinkan? Kalau itu dimungkinkan, mungkin kita bisa membeli hewan di daerah lain kemudian dipotong di daerah itu begitu. Jadi kita membeli online, telepon-teleponan, kemudian kita melihat, menyaksikan melalui foto ya, di foto cekrek kemudian dikirimkan ke mudhohi. Itu adalah alternatif untuk menghalangi pergerakan hewan. Ya. Pemirsa, Dokter Hewan UB, Dr. Sruti Listra Adrenalin, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyakit mulut dan kuku hewan memang tidak bersifat menular kepada manusia, tetapi ada dampak besar yang bisa timbul akibat wabah penyakit yang tengah menyerang ribuan ekor sapi di Jawa Timur ini. Ini tidak bersifat, karena ini memang tidak bersifat zoonosis atau menular ke manusia, itu tidak. Tetapi ada dampak ekonomi yang sangat besar di situ. Jadi disebutkan bahwa memang ada, kita sudah kalkulasi begitu kan, ada kira-kira 9 triliun begitu ya untuk kerugiannya. Kerugiannya itu ada banyak. Jadi misalkan ada kehilangan produksi, kemudian hewannya, kemudian ada biaya untuk pengobatan, pemberantasan atau dari hal perdagangan, ekspor impornya begitu, lebih ke ekspornya begitu ya. Kemudian ada ketakutan dari masyarakat. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh peternak begitu, atau kelompok ternak atau di koperasi ternak-ternak sebelumnya ini memang menular ke hewan-hewan ternak, antara lain ada sapi, kambing, domba, kemudian babi pun bisa, pokoknya hewan-hewan yang istilahnya berkuku belah begitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh peternak gitu ya? Bagaimana caranya supaya tidak tidak, misalkan dalam satu daerah itu belum ada laporan kasus begitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan ya? Menjaga atau istilahnya supaya daerah tersebut tetap tidak ada lalu lintas. Nah, di sini adalah intinya adalah pada lalu lintas atau pergerakan dari ternak itu sendiri, Pak.
Begitu, karena ini betul tadi sudah dikatakan bahwa begitu menyebar itu akan sangat cepat, karena menyebar ini bisa dari udara atau bisa dari kotorannya pun bisa, atau secara langsung berkontak itu juga bisa Pak, seperti itu. Dan bagaimana caranya, yaitu dengan desinfeksi atau sanitasi di lingkungannya, maksudnya menjaga lebih. Yang biasanya mungkin kan kita tahu bahwa di peternakan ini ya peternakan rakyat begitulah nih, itu biasanya tidak pernah melakukan sanitasi desinfeksi, mungkin sudah mulai dilakukan sanitasi desinfeksi. Kemudian ada lagi untuk transportasi ternak, jadi bahwa sebisa mungkin untuk sekarang itu tidak melakukan pergerakan ternak dulu, jadi entah itu memasukkan atau mengeluarkan, begitu nggak? Jadi transportasi, apalagi untuk kita Jawa Timur, kita tahu sebagai Jawa Timur sebagai kantong-kantong ternak, begitu tidak keluar dari Jawa Timur, begitu tidak keluar dari Jawa Timur. Tadi ada apa lagi, sanitasi, desinfeksi, kemudian apalagi ya banyak Pak, begitu. Jadi ada tindakan-tindakan seperti misalkan dekontaminasi, misalkan kita tahu bahwa peternakan rakyat itu misalkan dalam satu desa itu ada rumah satu, kemudian rumah yang lainnya. Nah itu sebaiknya tidak bergerak ke situ. Jadi peternak itu tidak istilahnya kayak ke rumah tetangganya atau apa begitu. Sementara ini mungkin tidak dilakukan dulu begitu. Begitu. Okay. Karena itu kita tidak tahu bahwa ternak kita apakah terinfeksi atau tidak. Begitu Pak, karena memang ini tidak zoonosis tapi cepat menular, dan di anak sapi begitu itu akan dapat menyebabkan kematian. Ini kematian kalau di dewasa sangat jarang Pak. Jadi tingkat kematian di ternak dewasa itu jarang, tetapi kalau pada anak itu lebih tinggi, begitu Pak. Dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat korban bencana Semeru, Universitas Brawijaya kembali mengirim mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gelombang kedua. Selain untuk memenuhi kebutuhan SKS mahasiswa, program MBKM Semeru merupakan wujud pengabdian masyarakat dan aplikasi teori yang didapat di bangku perkuliahan. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya saat melepas mahasiswa MBKM Semeru gelombang kedua. Program MBKM ini tugasnya adalah bagaimana memulihkan keadaan yang ada di Semeru setelah ada bencana beberapa waktu yang lalu. Mengucapkan terima kasih kepada para dekan, para wakil rektor, khususnya para rektor 1 dan 3, dan khususnya juga tim pendamping ini ya. Tim pendamping yang tidak kenal lelah begitu ya. Dan perlu diketahui bahwa Brawijaya sangat peduli dengan adanya bencana-bencana ini, dan alhamdulillah kita padukan kegiatan sosial ini dengan kegiatan akademik yang dikenal dengan MBKM Semeru. Dan ini alhamdulillah Brawijaya sudah ke gelombang kedua. Pesan saya nanti di sana didampingi pembimbing untuk bisa belajar dan mengabdi, begitu ya, belajar mengabdi, sehingga dengan demikian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa hasilnya. Pertama, membantu orang, yang kedua, dan itu pahalanya luar biasa menurut saya ya. Kalau Anda baca Al-Ma'un itu ya, siapa menista atau pendurhaka agama itu salah satunya adalah orang-orang yang tidak peduli pada orang yang miskin atau orang yang ketimpa kesusahan, sehingga demikian Anda sangat luar biasa. Yang kedua, Anda belajar di sana, bersosial dengan masyarakat di sana, karena ini antar fakultas juga bersosial dengan teman-temannya antar fakultas. Dan jangan lupa dalam kegiatan ini, karena diakui di dalam program kredit MBKM 20 ya, kreditnya 20,
luar biasa. Saya program 20 mungkin sangat padat. Jangan lupa kegiatan-kegiatan itu juga dicatat, disampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang Buka bersama dan silaturahmi di resto dan hotel menjadi tren pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Hal ini terlihat dari beberapa data yang dimiliki oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Malang yang mencatat kenaikan transaksi dan jumlah pertemuan pada resto dan hotel anggota PHRI. Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki menuturkan selama Ramadan dan Idul Fitri kemarin hampir semua resto penuh dan pada saat buka puasa. Kalau kamar sampai yang biasanya ada di level bulan April ya sudah ada di level 30-40% bisa naik dari 90%, Pak. Bahkan ada beberapa hotel itu penuh Pak. Jadi kemudian resto juga gitu. Resto itu dan yang ada di hotel maupun di resto itu selama bulan puasa 1 bulan penuh itu hampir meraup keuntungan yang cukup. Jadi kunjungannya juga cukup bagus. Dan rata-rata hotel dan restoran yang menyajikan sajian buka puasa bersama hampir penuh. Jika kita mencari tempat untuk berbuka juga agak kesulitan. Karena trennya rupanya orang berbuka itu cari tempat di luar, tidak di rumah. Gitu. Jadi cukup mengembirakan lah. Jadi untuk dunia kuliner maupun dunia perhotelan. Dan kemarin yang terakhir memang tempat-tempat wisata Pak banyak dikunjungi. Pada hari raya ketiga itu sudah mulai banyak sampai sebelum mudik itu wisatawan banyak yang memanfaatkan waktunya untuk berwisata. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Ahmad dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.